Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 2. Ayat hafalan untuk minggu ini tertulis di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jika engkau mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian ayat hafalannya. Nah, dari kami sekolah minggu, ayat hafalan ini harus dihafal, kemudian divideokan dan videonya dikirimkan ke grup WA paling lambat hari Kamis. Jangan engkau makan mendambakan akan rumah samamu, jangan engkau mendambakan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Ke-10, jangan menyingini rumah sesamamu. Jangan menyingini istrinya atau hambanya perempuan atau hambanya laki-laki atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. Dari Jenny. Yohanes 8 ayat 12. Begini bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Terima kasih. Ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Terima kasih. Amin.
Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang siapa yang barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan ayat 2, Bila Topan Keras. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kasih-Mu yang begitu luar biasa yang menyertai kami, memberikan kami kesehatan, sukacita dan kekuatan, sehingga kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di kitab surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Inang akan membacakan ayatnya. Dipersiapkan Alkitabnya ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan tepat pada hari ini tanggal 16 dan besok tanggal 17 Agustus berketepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Tentu seperti tahun-tahun yang lalu, mungkin kita rindu upacara bersama, bernyanyi bersama, merayakan kemerdekaan negara kita. Tetapi untuk tahun ini mungkin kita hanya bisa merayakan kemerdekaan itu hanya dari dalam rumah kita masing-masing. Boleh melalui siaran televisi dan yang lainnya. Nah, merdeka itu apa? Merdeka itu adalah boleh dikatakan bebas, kebebasan, kebebasan dalam membuat satu keputusan, kebebasan dalam menyampaikan satu pendapat dan lain sebagainya. Dan boleh juga kebebasan itu, kemerdekaan itu adalah bahwa kita saat ini merdeka, kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kemerdekaan yang sudah kita dapatkan hingga saat ini. Tetapi di dalam kekristenan, salah satu ciri orang merdeka adalah yang sesuai dengan ayat ini adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu adalah salah satu ciri orang merdeka. Nah, bagaimana orang yang jujur kepada diri sendiri? Ada nggak orang yang mau berbohong kepada dirinya sendiri? Banyak. Banyak orang berbohong kepada dirinya sendiri. Misalnya ketika bertamu ke rumah orang, kemudian ditanya sudah makan, karena dia malu atau dia segan, maka dia mengatakan sudah, padahal mungkin dia masih lapar, ya. Itu adalah orang yang tidak mau jujur kepada dirinya sendiri. Atau contoh lain, orang yang tidak mau jujur kepada dirinya sendiri adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai orang, yang tidak disenangi oleh orang tua, bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika ditanya apakah kamu melakukan kesalahan, apakah kamu berbohong, apakah kamu mencuri, apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, maka dia mengatakan tidak. Padahal dia sudah berbohong, dia sudah mencuri, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah orang yang tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah, dikatakan tadi bahwa salah satu ciri kemerdekaan adalah jujur terhadap diri sendiri. Jika kita memang berdosa, maka kita katakanlah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Karena memang dari awalnya, dari sejak penciptaan, kita manusia sudah berdosa karena dosanya Adam dan Hawa. Nah, kita sudah lahir di dalam dosa. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, dikatakan di ayat 10, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah memerdekakan kita dari dosa kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Maka apabila kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita sudah membuat Yesus menjadi seorang pendusta. Tidak mungkin Yesus datang kepada orang yang suci. Tidak mungkin Yesus datang kepada orang yang tidak berdosa. Ya, Yesus datang itu kepada orang berdosa. Supaya bagaimana? Supaya kita disucikan, kita dibebaskan dari dosa kita, kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan.
sehingga tujuan misi kedatangan Yesus ke dunia ini boleh kita rasakan, boleh kita lihat sampai sekarang ini bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka yang pertama tadi, ciri-ciri orang merdeka adalah yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang merdeka adalah mengakui segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Tuhan itu adalah Maha Penyayang, bahkan Maha Pengampun. Maka jangan menyembunyikan dosa kita di dalam diri kita, di dalam hati kita, tetapi kita harus jujur tentang dosa-dosa kita dan minta ampun, minta pengampunan dosa dari Tuhan, supaya kasih Tuhan, supaya kemurahan hati Tuhan mengampuni segala dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Nah, kita sedang merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Maka kita saat ini bukan hanya merdeka secara jasmani, tetapi kita juga sudah merdeka secara rohani. Maka selamat merayakan kemerdekaan. Jadilah anak-anak Tuhan yang merdeka, yang tidak mau dibelenggu oleh dosa, tetapi mau keluar dari belenggu dosa itu hanya dengan mengandalkan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi terang dalam kehidupan kami, kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa kami sudah dimerdekakan. Kami sudah menjadi orang-orang yang bebas dari segala dosa kami. Karena Tuhan sudah membebaskan kami, sudah memerdekakan kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, yang mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, yang mampu untuk mengatakan hal yang baik, yang benar, dan mengatakan yang salah itu salah. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah situasi yang sedang kami hadapi cepat berlalu, supaya kami dapat kembali berkumpul, beribadah di dalam gereja. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari lagu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada tersirat, betapa mulia
bendera, bentuknya seperti ini. Nah, besar, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, sedang saja. Nah, setelah kalian buat bendera seperti ini, kalian bernyanyi yang judulnya Indonesia Raya. Tahu kan? Nah, kalau nggak tahu dihafalkan dulu, baru dinyanyikan. Nah, seperti biasa, 3 terbaik akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa di-post di Facebook ataupun di grup guru sekolah minggu ya. Dibuat serapi mungkin ya, semenarik mungkin. Seperti ini ya, bendera Indonesia merah dan putih. Nah, challenge ini untuk kelas 0 sampai dengan kelas 2 SD. Oke? Selamat berkreasi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ada challenge-nya ini untuk orang besar dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Challenge-nya itu adalah membuat kostum dari benda-benda atau barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Bisa koran bekas, plastik-plastik bekas, ataupun botol minum bekas, dan juga daun-daun yang ada di sekitar rumah kita. Kalian nanti buat kostum dan kalian pakai lalu difoto ya. Dibuat kostum, kalian pakai dan difoto dan diupload ke grup WA. Kalian buatnya sebagus mungkin dan seindah mungkin, karena 3 yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, selamat